Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayo sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini kami datang, kami mau menyembah-Mu. Kami mau dituntun oleh firman Tuhan. Tutup bungkus setiap kami, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allah. Hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu,
Oh ya karalalabayanamu, kami menyembah Engkau, kami bersyukur buat kebenaran-Mu, buat kasih setiamu. Engkau Allah yang kami sembah, layak Kau diagungkan. Yesus, Yesus, bagimu segala pujian. Oh ya ralalabakana maya ralalalamu, haleluya. Shandara baralalaba ralalaba ya ralalaba, shandara ralame ya ralalalamu. Mengalir kasih-Mu, Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Yesus, Kau kemenangan kami, Kau pencunan kami. Oh ralabaya ralalalabaya ralalalabaya ralalamu. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, amin, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami mau dengar tuntunan firman Tuhan, pengajaran-Mu yang singkat. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Yuk kita melihat dalam Alkitab kita, dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi para rasul di sini ya, terutama Rasul Paulus mengatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali dan terhimpunnya kita berkumpul lagi dengan Dia, ada yang mereka minta Bapak Ibu Saudara ya, yaitu apa? Yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi kalau mereka itu mengingatkan tentang hari Tuhan, mereka juga minta jemaat Tuhan jangan panik, kira-kira begitu ya. Yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ia ini bahkan ia duduk di bait Allah. Ia adalah huruf kecil, jadi bukan menunjukkan Tuhan. Nah, di sini ya, ia ini adalah antikristus. Tetapi termasuk orang-orang durhaka di zaman akhir zaman ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang durhaka, terutama kepada Tuhan. Kita sudah percaya, sudah ditolong, sudah diberikan keselamatan yang kekal oleh Tuhan secara gratis, cuma-cuma kita malah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita malah meninggalkan gereja Tuhan. Kita malah meninggalkan komunitas yang indah di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka di akhir zaman ini. Itu pesan para rasul menjelang hari Tuhan. Hari ayat yang ketiga itu hari menunjukkan memakai huruf besar hari. Oleh sebab itu menunjukkan hari penting daripada hari yang lain. Ya, bahkan melebihi pentingnya ulang tahun kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini orang-orang durhaka adalah orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tidak mau lagi percaya kepada Tuhan demi jabatan, demi uang, demi harta, demi jodoh, demi apapun itu. Ya, oleh sebab itu kita jangan sampai meninggalkan persekutuan yang manis ini dengan Tuhan, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang durhaka dan tidak menjadi orang-orang yang fasik dan kafir. Kita lihat di sini ayat yang kelima, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi di sini Rasul Paulus sering sekali menasihatkan jemaat di Tesalonika ini, Bapak Ibu Saudara. Namun mereka ada yang panik, ada yang takut, ada yang gentar, ada yang kecut hatinya, ya, ada yang ciut. Nah, kira-kira begitu. Ada yang takut, kenapa ini ya? Nanti kalau Tuhan datang saya gimana? Nah, ya. Mereka salah kaprah, padahal Rasul Paulus sudah sering menyinggung soal ini kepada mereka, tetapi mereka masih degil hatinya. Ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Menahan dia ini menahan antikristus, ya, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Nah, jadi di sini kita melihat, ya, ada yang menahan antikristus itu untuk menyatakan diri. Ya, siapa yang menahannya? Kita akan baca ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Betul itu. Dari dulu sampai sekarang kedurhakaan banyak sekali bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ada pribadi yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat yang 8, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat yang ke-9 kita lihat, ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ingat baik-baik, mujizat palsu artinya, contoh, kalau dia bilang begini, ini roti, Yesus bisa, ya, waktu itu tidak mau mengubah roti, ini batu. Yesus tidak mau mengubah batu ini menjadi roti waktu ia dicobai. Waktu itu saya yang cobai dia. Mungkin gitu kali, ya. Ya, kata iblis. Tapi dalam rupa manusia. Tapi dalamnya iblis semua begitu. Ya, percayalah itu bukan saya. Ya, dan dia bawa batu, dia bilang begitu, ya. Lalu dia bilang begini, kamu lihat ini baik-baik. Dia lihat, orang itu lihat, dan batu itu
Di penglihatan orang itu berubah menjadi roti. Roti Indomaret yang bulat besar, yang harganya 15.000 itu. Yang enak itu. Ya, yang kalau diminum pakai susu coklat. Jadilah. Ya. Puasa enggak kita nih? Ya, masih puasa ya. Biarin di pagi-pagi udah digoda, ya kan? Ya, itu pakai susu Indomie coklat yang dingin terus pakai atau pakai susu panas. Waduh, enak sekali. Tapi sebenarnya itu mujizat palsu. Di tangan iblis tetap masih batu. Tetapi di mata orang itu roti. Ya, ngerti di sini? Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sulap. Jadi iblis tukang sulap. Ya, di sini palsu semua. Tanda-tanda palsu, mujizat palsu. Mengerti di sini? Seperti itu gambarannya. Ayat yang 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta tuh. Percaya akan dusta. Makanya iblis itu adalah bapa segala dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya dan akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kita sebagai umat percaya jangan suka kejahatan, jangan suka tipu daya, ya. Biarlah kita ini hidup dalam kejujuran. Bapak Ibu Saudara, ya. Pak, tapi Pak gimana Pak kalau saya berdagang Pak? Apakah harus jujur? Jujur, modal saya sekian, untung saya sekian. Maksudnya adalah ketika engkau berhadapan dengan suatu keadaan yang membutuhkan etika yang harus engkau junjung tinggi, menjadi orang jujurlah. Kalau engkau berdagang, tidak perlu kasih tahu modalnya berapa, untungnya berapa. Ya, pokoknya bilang saja, Pak, kalau saya misalnya dia tawar-menawar, Pak, untung saya sedikit, Pak, sedangkan saya ini butuh operasional. Ya, Bapak bandingkan dengan toko lain, enggak sebegitunya. Tapi di tempat saya dijamin Pak, masih murah. Nah gitu bahasanya. Ya, jangan kita, itulah Pak, sebenarnya saya mau jujur ya Pak ya. Pastor saya tuh bilang harus jujur. Jadi saya harus jujur sama Bapak. Lah gua lagi, nama gua lagi yang dibawa-bawa. Ya. Ya, memang resiko menjadi pendeta gitu kali ya. Seperti kemarin ya, suami istri ada konseling, ya kan, konseling tentang keluarga, ekonomi mereka dan sebagainya, ya. Ya, jangan sampai saya bilang nanti yang suami bilang, "Tulah kau, tuh ikam ndak dengar kata Pastor Alpa." Lalu istrinya juga bilang, "Ikau yang ndak dengar kata Pastor Alpa." Nah, nama gua lagi yang dipertaruhkan, ya kan? Ndak usah begitu kali, ya. Ya, lihat ini firman Tuhan. Bilang dong kata Tuhan. Pendeta itu kan ngomongnya pakai firman, ya kan? Ada yang bilang begini, "Saya tidak butuh firman." Ya, saya tidak butuh firman. Lah dia curhat sama kita, ya kan? Lalu kita ngomongnya firman. Lalu dia bilang, "Saya tidak butuh firman." Lah kan aneh. Kalau nggak butuh firman jangan ngomong sama pendeta. Sama pendeta pasti ngomongnya pakai firman. Amin. Ya ngomong aja sama psikologi sana, psikologi ya kan, sama dokter kejiwaan sana. Ngomongnya science, ngomongnya ya kan penelitian. Ya sama pendeta ngomongnya firman. Amin. Ya. Ya di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ternyata ayat yang ke-7 ada yang menahan, ya. Ada yang menahan. Ya, saya berpikir, ya, siapa ini yang menahan? Ya, ternyata yang menahan ini adalah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah menahan semua kejahatan. Menahan semua yang akan membinasakan umat-umat percaya. Jadi maksud Roh Kudus adalah
ingin setiap kita itu mengalami pengangkatan dulu, rapture. Barulah yang sisa-sisa yang tidak percaya itu, ya kira-kira beginilah kata malaikat, suka hati kaulah. Suka-suka hati kaulah, mau percaya mau ndak, yang penting umat Tuhan yang serius ini sudah diangkat di sorga, diamankan, ya. Dan di sini dikatakan, bila mana waktu itu kita sudah bersama dengan dia, dikumpulkan untuk tinggal bersama dengan dia, barulah semuanya itu terjadi. Kalau tidak, mana bisa, ya. Bisa-bisa Bapak Ibu Saudara, waduh, nggak kepikiran deh. Iblis itu jahat sekali. Kalau dia baik itu hanya tipu muslihat, itu hanya di depan saja. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi jangan hanya baik di depan tapi jahat di belakang. Udah kayak siapa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang jawablah. Ya, kita itu ya apa adanya deh. Gitu loh. Kalau kita nggak suka sama orang, ya silahkan, boleh-boleh aja. Kita nggak suka sama orang, ya boleh aja. Tapi jangan sampai nggak suka itu membawa kita menjadi pribadi yang jahat. Itu aja, ya. Kita kan nggak mesti suka dengan semua orang, betul nggak? Tetapi kita harus mengasihi, ya. Nggak suka sama orang itu ya, boleh aja silahkan. Tapi kalau kita mengasihi harus, ya. Contoh, kita nggak suka dengan dia karena mulutnya, aduh mulutnya ya. Orang Kristen udah baca firman, katanya rajin doa, baca firman satu hari 10-20 pasal. Tetapi mulutnya itu kalau ngomongin orang nyelekit, nyinggung orang nyelekit, ampun. Ya, bahasanya itu dari semua jenis kecoa dia tahu, dia sebut. Ya, apalagi. Nah, mulutnya itu aduh ya, udah kayak kereta wus, kecepatannya 400 km per jam. Ya kan? Ya. Nah, tetapi kita nggak suka dengan dia karena mulutnya itu kayak gitu. Ya silakan aja, nggak usah deket-deketin dia, gitu loh. Mungkin kita agak sedikit menghindar dari dia, ya kan? Ya silahkan aja. Tetapi kita harus tetap mengasihi. Ya, kalau di jalan kita ketemu dia dan dia lagi jatuh masuk ke dalam parit pakai motor, masa kita bilang, nyaman, itulah durhaka kau. Kita tolong, itu bukti kasih. Ya, kita tolong dia. Jangan tolong motornya dulu, tolong orangnya dulu. Ya, tolong orangnya dulu, baru motornya. Udah dia tolong. Ya, apalagi tinggal tangannya begini. Kita tolong dia dulu. Ya, selamatkan dia dulu. Ya, mungkin dari itu dia bisa menyadari, agak jaga mulutnya misalnya, ya kan? Ya, terus apa lagi? Ya, mungkin di mana di rumah tangga, dia tetangga kita nggak suka dengan dia. Ya, ketika dia bertengkar dengan suaminya, ya kan, suaminya bawa mandau. Nah, lalu kita ngambil kamera. Nah, ini dia nih. Yang kutunggu-tunggu nih. Kan? Tenang. Kita cuman begitu doang. Ya, itu bukan mengasihi namanya. Kita harus ke situ, melerai. Ya, jangan melerai. Walaupun dia bawa golok, bawa apa? Enggak boleh, Pak, enggak boleh. Minimal dari jauh. Woi, gitu ya, biar suaminya sadar. Ya, walaupun kita nggak suka dengan istrinya yang mulutnya misalnya, ya, itu dia. Jangan sampai kita membenci, ya. Silahkan nggak suka, ya kan, tapi jangan sampai membawa kita ke dalam jatuh dalam dosa. Ya, apalagi minimal kita berdoa buat dia. Ya, jangan sampai kita udah nggak suka, kita ngata-ngatain dia. Akhirnya apa yang menjadi karakter orang itu nular ke kita.
Mengerti di sini? Sedangkan engkau itu sudah menjadi garam dan terang bagi orang lain. Jangan biarkan matamu digelapkan dan hatimu menjadi abu-abu, area abu-abu. Ya, jangan sampai. Ya kan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada yang menahan, itu artinya ada Roh Kudus yang menahan supaya Bapak Ibu Saudara tetap bisa berkarya buat Tuhan sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Kalau Roh Kudus masih menahan kejahatan, maksudnya adalah dia si pendurhaka, bapak pendusta itu, ya, yang akan menyatakan dirinya seperti Tuhan, masih ditahan oleh Roh Kudus sampai hari ini. Oleh sebab itu kita harus banyak berkarya untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekecil apapun, ingatkan saudaramu supaya baca firman, itu berkarya buat Tuhan. Ingatkan di statusmu, ayo baca firman, ayo beribadah tiap pagi. Promosi dong, ayo ikut morning prayer, ayo ikut doa api. Ya kan? Iya, promosiin dong. Ya kan? Ya, link-linknya diupload untuk status biar orang diberkati. Iya, itu berkarya itu, Ci. Pak Pendeta nih, pandai aja mulutnya. Bukan, kita berkarya itu mengajak orang. Ya kan dikit-dikit kita harus promosi. Loh, kita kan berbicara tentang apa? I love my church. Ya dong, promosin gereja kita dong. Masa gereja orang lain terus? Ya silakan aja promosin gereja lain, ya silakan aja. Tapi gereja kita juga dong, ya kan? I love my church gitu loh. My church, ya. Sekarang tuh orang susah nyebutnya my church. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika itu, pada waktu itulah, kalau si yang menahan ini Roh Kudus menyingkirkan diri, karena kita sudah diangkat oleh Yesus Kristus, dan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Yesus Kristus Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Kok bisa Rasul Paulus berkata Tuhan Yesus itu membunuh si pendurhaka itu pakai nafas? Kenapa bilang dibunuh? Karena memang si pendurhaka itu, ya, bodinya, tubuhnya ini pakai manusia. Nggak tahu wajah siapa, nggak tahu badan siapa. Ya, kita juga nggak tahu. Ada yang bilang, wah ini antikrisnya adalah presiden ini, adalah ahli ini. Waduh, belum tentu. Jangan suka mengada-ngada. Bisa jadi dia itu bukanlah yang nanti naik di tahta itu. Bisa jadi orang lain, ya. Oleh sebab itu kita harus, ya, jangan menuduh-nuduh yang ngada-ngada, ya. Mungkin dia jadi yang pendonatur gereja setan misalnya, ya bisa jadi. Atau yang mensupport kegerakan pendurhaka ini bisa jadi, tapi bukan pelakunya, begitu, bukan yang naik tadi, ya. Nah, di sini kenapa bisa dikatakan dibunuh? Karena memang badannya itu manusia, tapi isinya setan semua. Iblis kabeh, ya. Nah, di sini Rasul Paulus mengambil dari kitab Yesaya. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ya, ini Yesaya 11 ayat 4, ya. Dikatakan di situ. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini pendurhaka suatu saat iblis itu akan dihajar dan dibunuh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Kitalah yang akan diangkat oleh Tuhan. Yuk kita menjadi pribadi yang mau berubah setiap hari, ya. Memang sakit rasanya daging kalau berubah, tapi saya yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kalau kita mau berubah. Katakan amin. Ya, ingatkan saudaramu yang lain supaya mereka dekat dengan Tuhan. Baca firman, doa, tetap bekerja. Boleh cari uang sebanyak mungkin, silahkan. Tapi jangan lupakan waktumu bersama dengan Tuhan. Jangan sampai engkau lupa, ya. Jangan lupakan rumah Tuhan. Supaya
namamu ya terus diingat oleh Tuhan, supaya engkau diberkatinya dalam segala hal. Kalau kita diberkati Tuhan kan enak hidup ini daripada kita dikutuk sebagai orang fasik, ya. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Berbagai masalah bisa terjadi. Hari ini udah ada masalah kemarin, tambah masalah baru. Tapi saya mau bilang, Tuhan yang tetap pegang hidupmu. Dia yang pegang kontrol hidupmu. Setan tidak bisa semena-mena buat hidupmu. Ya, ada darah Yesus yang sudah menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biar firman ini menguatkan setiap kami. Tolong kami Bapa, hari ini kami mau melakukan semua aktivitas kami bersama dengan Bapa. Tuhan, Hamba berdoa, tolong umat-umat-Mu sertai, berkati mereka, jauhkan daripada yang jahat. Kalau kami melihat tentang si pendurhaka ini, kami akan percaya Tuhan, lebih lagi percaya kepadamu, dan kami mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kami selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mau beraktivitas hari ini, Tuhan berkati kami, sertai kami. Dan kami berdoa biar bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati, biar Indonesia mengalami revival, Indonesia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu untuk Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja kami, biar gereja kami menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa tanggal 9 nanti ada retreat encounter. Bapa berkati, biarlah semua jemaat-Mu yang belum pernah, terutama Tuhan, bisa mendaftar dan mereka semua mengalami Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka semuanya mengalami kelepasan. Kami juga berdoa biarlah gereja kami mengalami penyediaan penuh daripada Tuhan. Tuhan yang mencukupkan semua apa yang kami perlukan supaya nama Tuhan diberitakan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati semua program-program gereja, baik itu dari Senin sampai Minggu. Tuhan yang mengurapi. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengandalkan Tuhan, berkati sinode kami JKI, urapi, dan juga Korwil yang ada di Kalimantan Tengah ini, urapi di dalam nama Yesus. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, di sini ya harusnya siapa ini ya, Yoel, termasuk ini Jacob ini harusnya on cam ini ya, apalagi Jacob ini kan tinggal di gereja ini. Kenapa ini dari kemarin pasti lagi tidur ini. Jacob, mana kau? Ya, nggak boleh sambil tidur-tiduran. Hormati firman Tuhan. Kalau lagi kerja, bilang lagi kerja. Memang di gereja kerja apa ini? Ya, jangan sambil tidur-tiduran ya. Ini sudah ditegur. Kalau masih mau tinggal di gereja, kalau tidak mau ya kos. Ya, harus mana nih Jacob ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya pengumuman hari ini, hari apa nih? Rabu, tidak ada kegiatan gereja ya, tetapi besok mungkin ada kegiatan gereja. Dan hari Jumat kita ada retreat encounter. Saya minta yang belum pernah ikut, ayo ikut. Ini kayak Burut, kayak Marta, Resa ikut ya. Ya, daftar, jangan dibiarkan itu di grup. Daftar segera, karena kita mau cek berapa yang ikut supaya disediakan, disesuaikan konsumsinya.
Oke, yang dari luar mungkin kita akan buka secara online. Ya, ini Yoel Nathan belum pernah ikut daftar. Ya, bilang nanti mamanya Bu Indri suruh daftar semua. Kalau anak AMD masih mau perlu ikut, ya silahkan. Kalau merasa perlu, ya, karena ini sangat penting. Anita, segera daftar itu, jangan kita kasih pengumuman kalian ini cuek-cuek saja ya. Jangan, segera harus responsif supaya kita bisa oh ya ini sudah ya, supaya apa namanya, pekerjaan Tuhan segera dilaksanakan. Oke, itu saja pengumumannya. Tuhan berkati, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. God bless you semuanya. God bless you ya. Shalom Pastor Alfa, Pastor Eni, terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat bergabung, Rita. Salam semuanya, Tuhan Yesus berkati. Nanti si Resa kita invite ke grup morning prayer ya. Salam. Salam. Tuhan berkati semuanya. Bye bye. God bless ya. Bye-bye.